Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu Tetapi, aja, aku beritahu sama kamu. Satu gimana? aja. Sebenarnya saya dari kecil, aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Hmm. Dari kecil. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah begitu. Cinta Yesus. Yesus tapi pergi ke Arab cium batu, gimana? Aku belum habis cakap. Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa, kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Hmm. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus. Tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran, begini. Ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, nih ya, biar kita sama-sama paham nih, biar kita sama-sama paham. Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah. Jadi aku tanya sama kamu, Rob itu apa maksudnya? Sebentar, begini. Jadi Rob atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob. Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan, itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga, itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayat nih ya, ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua. Saya bukakan. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan. Dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah. Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Sudah habis cakap.
Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu. Oke. Sudah. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran juga pesannya sama itu. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Ada. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nggak boleh. Di dalam Bible juga seperti itu. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapanku. Nggak boleh. Yang menjadi otoritas di dalam hidupmu, satu-satunya adalah Bapa di sorga. Nah, ketika Bapa di sorga sudah menjadi ilah, Allah, otoritas dalam hidupmu, maka secara otomatis kamu harus menjadikan firman-Nya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Menjadi Tuhan juga dalam hidupmu. Dan Roh Kudus-Nya yang tinggal di hati kamu supaya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus itu bukan ilah, bukan Allah, bukan otoritas lain. Bukan Tuhan lain. Tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi jangan dibilang, berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan berarti musyrik dong. Berarti Tuhannya ada dua dong. Nah, kita Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Sama seperti kalian. Ketika kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, Allah sebagai Rob kalian, bukan begitu maksudnya. Karena Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Yang Ini kalau kita betul-betul memahami, kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible, intinya begitu kok. Nah masalahnya, jangan kalian jadikan Allah dan Muhammad jadi Rob kalian. Nggak boleh di dalam Bible. Karena menurut Bible, Muhammad dan Tuhannya itu, Allah itu adalah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Gitu. Itu adalah Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang mereka itu biasa melakukan pemujaan, ritual pemujaan di sini. Ini. Jadi Allah dan Muhammad itu, Allah itu Tuhannya negeri Mekah ini. Di dalam Al-Quran ada kok. Muhammad itu, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nih, mereka biasa bertawaf di sini. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah ilahnya, Allahnya di sini. Tapi ya, memang akhirnya diambil alih oleh agama Islam. Seperti itu. Iya, yang diperlukan tuh, yang dorong hidup tuh adalah dong cium tuh adalah batu daripada surga. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, itu kamu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat itu jangan kamu jadikan ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain, otoritas lain. Jadi ketika kamu menjadikan Allah sebagai otoritasmu, kamu sudah menjadikan... Perkataan kamu memang betul. Itu yang perkataan kamu memang betul. Tapi ada yang tersilap daripada pikiranmu. Memangnya kamu nampak yang agama kita ini cuma ada Muslim atau Kristen aja yang Tuhan cakapkan. Banyak. Betul, banyak. Jadi bukan yang termasuk daripada kamu, golongan kamu ataupun Muslim. Yang lurus tuh Muslim, kita Kristen dengan Muslim hampir sama dia punya cerita. Tapi yang Cina dengan yang India itu yang dikatakan oleh Allah wa Ta'ala. Iya, di dalam Bible begini, Lina. Segala bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum Taurat. Ya, di dalam Mazmur tertulis, di dalam kitab yang kalian bilang Zabur. Kalian kan nggak punya Zabur, ya kan? Mazmur itu ada pada kami. Makanya kalian baca dong, ya. Gini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya hukum Taurat atau firman Tuhan itu datang dari Israel. Nggak ada hukum Taurat atau pengajaran Tuhan itu datang dari Jepang, datang dari Indonesia. Nggak ada, datangnya dari Israel. Makanya ketika Yesus lahir, ya, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu bicara bangsa-bangsa lain. Kayak kita, Indonesia, Malaysia,
Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika. Semua mereka tinggal di dalam kegelapan. Itu yang saya maksudkan. Makanya yang firman kita Tuhan katakan. datang dari Yerusalem, dari Israel. Terang itu datang dari sana.